Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Sekolah BPPI telah meluncurkan podcast Sekolah BPPI. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan memperkenalkan dari Sekolah BPPI dan memberi informasi tentang Sekolah BPPI. Dan hari ini saya memanggil narasumber dari SMA BPPI yang mana akan memberikan informasi dan menjabarkan informasi secara lengkap mengenai sekolah BPPI khususnya SMA BPPI. Di sebelah kiri saya perkenalkan yaitu Kepala Sekolah SMA BPPI Bapak Dr. Daeng Ramang SPD MSI yang mana beliau adalah Kepala Sekolah SMA BPPI. Untuk waktu kami silakan untuk menjelaskan tentang seputar sekolah BPI dan juga SMA BPI. Silakan Pak Daeng, waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter yang tadi menanyakan. Namun sebelum saya menjawab, perlu kiranya saya tambahkan di sini, saya membawa para wakil kepala sekolah saya. Di sebelah kiri saya ada Pak Sutisna SPD selaku kurikulum Wakasek bagian kurikulum. Depan saya yaitu Bu Tuti Dr. Anda Tuti Mariana selaku wakil kepala sekolah bagian sarana. Di sebelah kanannya dari Bu Tuti adalah Ibu Susi Squatro selaku Wakasek Kesiswaan. Dan satu lagi itu sekarang lagi kuliah ikut PPG, jadi sebentar lagi mungkin dia akan datang ke sini. Baiklah para pemirsa yang ada dimanapun berada, seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana perkembangan yang ada di SMA BPPI Bale Endah ini. Baiklah, perlu kiranya kita ketahui bahwa ada 10 kurikulum yang dipakai di Indonesia. Di mana di sini kita ketahui ada kurikulum tahun 47, tahun 52, tahun 64, tahun 75, tahun 84, tahun 94. Lantas ada kurikulum berbasis kompetisi atau disebut dengan KBK, ada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 dan terakhir ada kurikulum Merdeka. Jadi ada 10 kurikulum yang dipakai di Indonesia. Alhamdulillah SMA BPI yang mana saat ini masih belum memakai kurikulum Merdeka. Mungkin tahun depan kita akan mencoba memakai kurikulum Merdeka. Adapun kita ketahui bahwa di dalam satu organisasi perlu adanya visi dan misi. Salah satunya SMA BPI ini mempunyai misi adalah terwujudnya sekolah beriman, berkarakter, berbudaya, serta mampu berkompetensi di era globalisasi. Kita ketahui apa itu misi. Misi adalah tujuan akhir yang dicapai dari organisasi, yaitu khususnya di SMA BPI. Adapun misi adalah tentang apa yang harus dikerjakan atau operasionalnya. Nah, kita kembangkan dari visi itu bahwa beriman, apa itu beriman adalah terwujudnya perilaku sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, yang sesuai peserta didik yang ada di SMA kita. Lantas berkarakter, apa yang diinginkan dari sekolah kita, yaitu terwujudnya sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku perbuatan. Lantas apa itu berbudaya, terwujudnya kemampuan mengembangkan budaya daerah. Dan terakhir berkompetensi, jadi terwujudnya daya saing pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa sekarang teknologi informasi merupakan yang paling dominan dipakai anak-anak kita. Baiklah, kita informasikan bahwa 3 tahun terakhir ini SMA BPI patut diperhitungkan di daerah Bale Endah. Tercatat tahun 2020-2021 atau tahun ajaran 2020-2021 tercatat 600 peserta didik yang masuk, yang jumlahnya yang ada di SMA BP ini. Lantas tahun ajaran 2021-2022 tercatat 626 dan terakhir tahun ajaran 2022-2023 berjumlah 657
peserta didik. Artinya apa? Artinya SMA kita diperhitungkan untuk di daerah seputaran Bale Endah ini. Kita ketahui bahwa landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu menentukan kualitas peserta didik. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini bahwa SMA BPI bisa mencetak output alumni yang mana bisa sesuai dengan misi-misi tadi yaitu berkompetensi di era global. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini ada peningkatan output dari keluaran SMA BPI yang masuk ke jalur SNPTN, SBMTN, jalur mandiri ataupun sekolah swasta yang lainnya. Itu ada peningkatan baik itu di Universitas Islam Indonesia, di UPI, di Unpad, di Unbrau dan Udayana dan semua itu menyebar. Mudah-mudahan tahun ini pun kita akan mencoba outputnya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan SPBI bisa berkompetisi khususnya di Kabupaten Bandung. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ternyata siswa-siswi yang bersekolah di SMA BPI banyak yang keluarnya telah menerima di Universitas Negeri dan juga banyak yang saya dengar informasinya berprestasi juga di keluarnya dapat juga di lapangan dunia kerja. Untuk selanjutnya saya ingin berkenalan kepada para wakasek atau wakil kepala sekolah yang mana saya ingin dengar untuk program kerjanya dan juga apa tanggung jawabnya selama berjabat sebagai wakasek. Pertama saya kasih kesempatan kepada Ibu Tuti, silakan, Mangga. Silakan perkenalkan dulu Ibu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Tuti Mariani. Saya dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana di sekolah, di mana saya memiliki tugas pokok yaitu satu membuat dan menyusun program kerja tahunan terutama di bidang sarana dan prasarana, di mana bidang sarana prasarana itu untuk mengkoordinasi serta mengawasi pelaksanaan berbagai macam sarana yang dibutuhkan di sekolah, terutama yang berhubungan ada kaitannya dengan kegiatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di ruang-ruang di luar kelas. Nah, untuk yang berikutnya selain untuk menunjang KBM juga di luar kegiatan KBM, misalkan memberi fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dibutuhkan oleh para siswa. Kemudian salah satu contoh sarana apa yang sangat dibutuhkan di bidang KBM, misalkan saya memfasilitasi infokus yang diadakan di tiap kelas. Alhamdulillah SMA BPPI itu sudah mengadakan pengadaan infokus di tiap kelas seluruhnya, baik di di ruangan kelas maupun di ruangan laboratorium, apalagi kalau di laboratorium mungkin itu lebih lengkap untuk infokusnya. Kemudian sarana prasarana yang lain misalkan di luar kelas yaitu misalkan kegiatan ekskul, misalkan ada kegiatan paskibra misalkan membutuhkan untuk bendera Pak, kemudian teks untuk kegiatan acara upacara, nah itu salah satunya seperti itu. Kemudian kegiatan yang lain, misalkan seni budaya Pak, menyediakan salah satunya ini ada peminjaman mic misalkan atau sound system dan lain sebagainya, itu insya Allah difasilitasi di bidang sarana prasarana, dan alhamdulillah untuk sarana dan prasarana di SMA BPPI oleh yayasan itu disediakan. Nah, hanya itu Pak gambarannya untuk sarana prasarana. Ya, Bu Tuti, terima kasih atas gambarannya. Untuk sarana kalau boleh tahu yang di dalam kelas apa aja ya di sarana yang di dalam materi kelas itu? Ya, untuk di kelas yang paling utama itu untuk alat tulis ya Pak. Misalkan whiteboard itu, kemudian spidol, kemudian alat kebersihan itu yang paling utama. Kita punya misi ya tadi, visi misinya yaitu bersih, hijau, berkarakter. Salah satunya kebersihannya. Jadi disediakan untuk alat kebersihan di kelas, difasilitasi, kemudian
Juga ada CCTV kalau nggak salah ya. Ya, ada CCTV, itu ada CCTV, kemudian ya itu tadi Infokus. Jadi tiap kelas di sekolah BPI itu sudah tersedia CCTV tiap kelas. Jadi bagi siswa-siswi yang bersekolah di sekolah BPI tidak perlu khawatir terhadap kejadian yang ada dalam kelas. Akan dipantau terus oleh bagian operator CCTV. Jadi begitu juga tentang audio ya. Untuk audio pembelajaran ini pembelajaran tentang yang hubungan sama audio itu tidak ada masalah. Terus untuk selanjutnya yang sarana di luar kelas ada nggak seperti yang lain-lain apa? Ada Pak. Ya misalkan di luar kelas yaitu peralatan untuk pengibaran upacara itu. Yang tadi udah disebutin ya. Ya yang tadi udah disebutkan. Kemudian masalah toiletnya gimana nih? Toilet kan ya, itu. Toiletnya itu disediakan untuk siswa, alhamdulillah. Ada berapa kalau boleh tahu toilet? Pernah ngitung nggak toilet? Pernah Pak, kalau nggak salah ada 16. 16 toilet, sangat banyak sekali ya. Okay. Pernah kayak kebetulan saya pernah kontrol kan sebelum biasanya di tahun ajaran baru itu kan saya membuat denah Pak untuk kelas. Ya pembagian kelas, nah mungkin salah satunya saya melihat-lihat toilet juga gitu. Cuma mungkin sekarang sedang dibangun toilet di lantai 2 gitu karena kalau di lantai 1 saja anak itu cukup kesulitan karena jauh. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dibangun toilet di lantai 2. Tambahkan gini sendiri Pak, ya alhamdulillah seperti yang tadi ya wakil kepala sekolah saya mengatakan bahwa di kelas itu ada Infokus, tiap kelas ada Infokus, ada juga CCTV. Tapi yang paling dominan sekarang ya alhamdulillah SMA BPI sekarang mempunyai aula serbaguna, yaitu mungkin kalau dari podcast ini bisa di depan saya di sini. Ini sangat membantu sekali bagi kami, apalagi misalnya ada kegiatan seminar, MGMP atau presentasi lainnya, termasuk juga kemarin perdana kita pakai untuk acara pelepasan angkatan kemarin. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada owner Yayasan SMA BPI yaitu Pak Aris Subiakto yang memfasilitasi keinginan kami di sini sehingga kami bisa leluasa mengadakan apapun karena di sini pun di samping itu semua bisa dipakai juga untuk olahraga kami ini baik itu olahraga badminton ataupun yang lainnya. Dan terima kasih banget sekali lagi kepada Pak Ari yang memberikan pesan yang baik kepada ini ada tambahan juga Pak sedikit ya tentang tadi aula, itu aula serbaguna selain alat olahraga ini juga sebagai promosi Pak. Kemarin kan kami sudah mengadakan acara pelepasan dan alhamdulillah ada dampaknya dari acara pelepasan itu ya sebagai promosi. Ternyata merupakan daya tarik untuk masuknya siswa-siswi ke sini gitu kan. Itu salah satu hal yang sangat mungkin tidak semua sekolah memiliki aula atau gor gitu ya. Itu aja. Terima kasih Bu Tuti atas. Selanjutnya kita minta informasinya dan juga program kerjanya dari Ibu Susi. Mangga silakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai seluruhnya saya perkenalkan dulu. Saya adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, nama saya Susi Kuarto. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di SMA BPPI ini seluruh siswanya berjumlah 657. Terdiri dari kelas 10 252, 11 kelas 11 209 dan kelas 12 196. Di sini ada dua jurusan Pak, ada jurusan IPA dan IPS. Kemudian eskul di SMA BPPI ini cukup banyak sekali. Ada sekitar 20 eskul. Ya. Banyak sekali ya? Banyak sekali. Alhamdulillah Pak. Jadi sekarang sudah bisa merekrut dan menampung kreativitas anak. Jadi kalau anak ada yang memiliki kemampuan di bidang atletik itu bisa masuk ke dalam eskul atletik. Yang alhamdulillah juga
kemarin itu di bidang atletik, itu mereka mendapatkan juara 3, Pak, di Piala Gubernur, ya, seprovinsi Jawa Barat. Kemudian teater juga sama, Pak. Jadi mereka bisa berkompetensi dengan sekolah yang lain yang ada di Jawa Barat ini. Nah, silakan, Mbak. Kemudian salah satu job dari saya dari kesiswaan itu meningkatkan dan menampung semua kreativitas siswa, sehingga kreativitas siswa itu bisa tersalurkan dan prestasi siswa itu bisa diperlihatkan lebih matang lagi gitu, Pak. Kemudian menciptakan siswa yang berkarakter. Jadi di sini kami mewajibkan setiap siswa untuk mengucapkan salam dan harus salam ketika mereka bertemu dengan guru. Ada lagi Bu? Silakan, Mbak. Kalau misalnya di sini Skor ada unggulan misalnya. di sini untuk tahun ini yang menjadi unggulan itu atletik. Unggulan Iya, atletik. atletik. Kalau yang lain seperti Kalau yang lain masih banyak lagi itu teater, Pak. teater. Teater. Apalagi kalau bisa teater, atletik. Teater, seni, paskibra, kemudian PMR, English Club. Olahraganya juga banyak ya. Olahraganya juga banyak. Ada badminton. Futsal, ada badminton, ada atletik juga. Kemudian masih banyak lagi, Pak. Oh, banyak sekali. Jadi ya. di sini anak-anak tidak ada waktu untuk kegiatan di luar. Iya. Ya, kami di sini sudah menyediakan semuanya. Alhamdulillah. Ya, begitulah yang tadi ini. Ada tambahan mungkin dari Pak Neng? Tambahan mungkin seperti kita ketahui bahwa pencalonan dari kepala sekolah itu tidak serta-merta langsung penunjukan langsung dari yayasan, tapi itu secara hierarkinya. Nah, salah satunya sebelum saya diangkat menjadi kepala sekolah, saya pun pernah menjabat menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Pada saat itu saya itu wakil kepala sekolah kesiswaan, tapi saya juga menjabat menjadi pembina paskibra pada saat itu. Alhamdulillah pada saat saya menjabat menjadi pembina eskul paskibra, alhamdulillah anak kita pernah salah satu siswa kita yang mengibarkan bendera Sangsaka di Jakarta oleh anak-anak kita. Jadi syukur alhamdulillah kita punya prestasi yang luar biasa. Dan juga perlu saya beritahukan juga bahwa alumni daripada SMA BIP itu ada yang dikatakan saya sekarang masih aktif, yang alumninya sekarang udah pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Itu sangat luar biasa bagi kita. Oleh karena itu saya mempush kepada para pemirsa yang ada dimanapun, kami mohon agar bisa memasukkan putra-putrinya masuk ke SMA BIP ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya, tapi sebelum kita ke Pak Sutisna, ini ada berhubungan sama tentang kesiswaan ya. Jadi Pak, tahan dulu Pak Sutisna nih, kan Pak Sutisna udah sangat. Ya. Jadi ini masalah hubungan kesiswaan, saya ingin menanyakan tentang lagi viral tentang pembulian, perundungan. Itu di sekolah BPPI apa sih yang diterapkan? Apa pernah nggak terjadi perbulian apa bulian di sekolah BPI dan gimana caranya? Kalau pembulian alhamdulillah tidak ada, Pak. Oh, ya, kemarin juga banyak pernah kami melaksanakan seminar tentang bullying gitu, Pak. Okay. Nah, kalau misalnya di SMA BPPI alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Kalau ini juga masalah isu yang sangat viral juga, yaitu tentang anak siswa yang merokok. Nah, ini gimana cara mensiasatinya? Karena saya rasa di tiap sekolah pasti, bukan pasti ya, mungkin ada. Nah, itu gimana cara mensiasati dan apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah? Yang pertama itu kalau pemanggilan pasti Pak ya. Pernah ada yang ketangkep apa gimana? Ada. Pernah. Tapi itu hanya ketemu itu satu kali. Dan untuk selanjutnya mereka tidak mau melakukannya lagi. Tapi tetap dilakukan pembelajaran sosialisasi dengan kebaikan ya, bukan berarti penghukuman apa-apa. Bukan, tidak ada penghukuman di sini. Jadi hanya memberikan arahan. Kemudian di sini kami bekerja sama dengan Satpam juga, Pak.
Ya, jadi setiap istirahat dan setiap anak-anak sedang melakukan KBM itu kami berkeliling melihat situasi di lantai 1, 2, dan 3. Oke, alhamdulillah selama ini di SMA BPPI khususnya yaitu tidak adanya tindakan kekerasan juga terhadap murid dari pihak guru maupun dari pihak sekolah, staf maupun karyawan BPPI. Karena di sini kita juga menerapkan sikap untuk pembelajaran dengan secara kemanusiaan dan juga pembelajaran yang baik. Selanjutnya akhirnya Pak Sutisna dapat kesempatan, mangga. Karena ini mungkin ini yang bagian penting yaitu masalah kurikulum nih. Ini sentralnya masalah pendidikan gitu, dan pembelajaran. Mangga, silakan Bapak. Oke, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Sutisna. Alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2022-2023 saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjadi Wakasek bidang akademik. Sesuai dengan tugas pokok saya, Pak, untuk Wakasek akademik tentunya saya membagi-bagi jam untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA BPPI. Kemudian juga selain itu kami juga menyusun jadwal jam pelajaran KBM setiap hari untuk di kelas masing-masing. Kemudian di program di Wakasek bidang akademik, Pak, kami mempunyai beberapa program, diantaranya yang pertama ada tadarusan di awal. Jadi begitu anak-anak atau peserta didik masuk, kita dimulai dengan tadarus Al-Quran. Kurang lebih ada 10 menit ya. Kemudian setelah tadarusan ada literasi dipimpin oleh Bapak dan Ibu guru yang berada di kelasnya masing-masing. Kemudian program selanjutnya di SMA BPPI khususnya di bidang akademik, kami juga memfasilitasi bagi peserta didik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak, lewat jalur SNMPTN, yaitu lewat jalur prestasi akademik. Jadi dari kelas 10 bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kami sudah akomodir, kemudian bekerja sama dengan wali kelas. Karena apa? Salah satunya kalau untuk lewat jalur itu nilai akademik itu harus bagus, Pak. Makanya dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 kami fasilitasi supaya anak tersebut bisa tersalurkan bakat dan minatnya. Kemudian juga mungkin ini salah satu program unggulan, Pak, dari sejak tahun berapa ya, kurang lebih itu di SMA BPPI itu ada life skill, Pak. Ya, mungkin di sekolah lain nggak ada. Bahkan pernah ada tamu yang ke sini ke SMA, Pak, kok di sini ada life skill? Iya, katanya. Saya katakan gitu. Karena apa? Di SMA BPPI itu ada life skill, itu sebagai apa? Sebagai tambahan, Pak. Tambahan bagi mereka yang ingin meningkatkan, mungkin ya, meningkatkan kualitasnya, terutama kalau sekarang itu dalam bidang teknologi, teknologi komputer khususnya. Dan kemudian juga untuk life skill ini, kalau dulu sebelum pandemi, Pak, itu life skill itu anak-anak itu diterjunkan ke dunia kerja. Kemudian sejak pandemi 2019 sampai tahun pelajaran ini mungkin kita belum bisa mengirimkan kembali, dan insya Allah mungkin tahun depan setelah pandemi ini berakhir, betul-betul berakhir dan aman, maka kita pasti akan mengirimkan kembali anak-anak untuk terjun ke dunia kerja gitu ya. Itu mungkin salah satu kelebihan ya yang ada di SMA BPPI, yaitu dengan program life skill ini, sehingga kami juga berharap mungkin kepada pihak yayasan nanti untuk selalu bisa memfasilitasi mungkin ya salah satunya fasilitas-fasilitas sekolah. Dan alhamdulillah memang sampai saat sekarang alhamdulillah sudah tercukupi, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau lebih ditingkatkan lagi. Kemudian dari bidang akademik juga
Ini mungkin tambahan ya yang tadi tidak tercover di antara peserta didik kami Pak, beberapa tahun ke belakang itu ada yang masuk ikatan dinas, khususnya di IPDN kalau nggak salah Pak Daeng ya. Alhamdulillah itu satu-satunya Pak, satu-satunya peserta didik dari kita, walaupun kita di swasta ya, tapi Pak kalau umpamanya kita bimbing dengan dengan bimbingan yang intens, alhamdulillah mereka bisa lolos sampai ke perguruan tinggi Polri. Kemudian yang lain mungkin insya Allah kalau di bidang akademik ya, selama ini tidak pernah ada mungkin kendala atau apapun, pembelajaran alhamdulillah normal lancar seperti biasa. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ini masalah ujian ya, Ya. apakah di SMA BPI udah menerapkan CBT ya, computer based Ya, test? alhamdulillah kalau di kita sistem ujian itu sudah menggunakan sistem CBT Pak. Jadi sistem Digital ya. digital online, bukan lagi berbasis kertas. Ya. Itu dari sejak tahun berapa ya? Sejak pandemi juga. Ya. Dan alhamdulillah ya itu sangat-sangat membantu sekali untuk kegiatan ujian lewat CBT itu. Oke. Ada tambahan silakan Pak Deng, mangga silakan. Ya, terima kasih. Tadi sangat luar biasa. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum memberikan informasi seputar yang ada di SMA kita ini. Mungkin ini saya mungkin sedikit memberikan masukan ke owner Yayasan BPI, yang mana ada beberapa masyarakat atau siswa yang mengatakan begini, katanya kapan SMA kita mempunyai jurusan bahasa. Nah ini mungkin PR bagi pihak yayasan, kalau memang ada kita akan mencoba mobilisasi supaya itu bisa terwujud. Keduanya juga mungkin kalau dari segi kuantitas, alhamdulillah ada peningkatan yang luar biasa yang masuk ke SMA kita. Namun ini menjadi juga PR bagi owner, ya mudah-mudahan itu bisa terwujud juga, walaupun itu baru wacana tapi terserah daripada ownernya, itu hak prerogatif daripada owner ya, yang mana alangkah bagusnya dari pihak yayasan juga bisa membuka sekolah baru lagi, yaitu SMA BPPI 2, karena di sekolah lain pun sama. Nah, contoh misalnya di yang sama satu gugus dengan kita, gugus 2, itu ada SMA yang D1, ada SMA Hanaye 2. Dan ini tidak menutup kemungkinan kita pun bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Itu aja mungkin tambahnya. Dan juga ada juga yang perlu saya sampaikan pada podcast ini, bahwa di SMBPI itu menerapkan SRA, Sekolah Ramah Anak, di mana kita mencoba pada saat salat zuhur kita berjamaah, dan kita pun udah mencoba kepada pihak kurikulum untuk merubah dari jadwal itu. Jadi pada saat kita melakukan sholat zuhur, kita semua kelas seluruh kelas, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita berjamaah bersama. Itu aja mungkin masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan secara umum ya, karena kita tahu bahwa moto dari sekolah BPPI yaitu bersih, hijau, dan berkarakter. Nah, kita sekarang ngambil berkarakternya nih. Ini sangat penting sekali dalam dunia era digital sekarang nih, anak-anak nih. SMA BPPI apa yang diterapkan untuk pendidikan karakter terhadap anak-anak yang bersekolah di SMA BPPI? Mungkin ada Bapak Ibu, mangga silakan. Menurut saya mungkin salah satunya yang program dari kurikulum tadi yang disebutkan oleh Pak Sutisna, yaitu pagi-pagi itu punya program untuk anak-anak itu ngaji bersama. Mungkin itu salah satu, menurut saya itu salah satu untuk menambah supaya anak itu bersikap baik. Kalau mau tidak mau, kalau bisa dibiasakan ngaji pagi-pagi, mungkin untuk melakukan hal-hal sikap yang tidak bagus atau tidak baik pun itu agak terbatasi. Mungkin itu salah satunya mungkin. Iya, ada yang mau nambahkan? Mangga, silakan. Ini sebentar ketambahan aja mungkin. Tadi
presenter mengatakan bagaimana karakter daripada kita. Mungkin tadi yang saya katakan tadi, salah satunya itu sekolah ramah anak itu tadi, bahwa kita berjamaah, itu artinya menunjukkan bahwa kita pun bisa berkarakter. Adapun tadi pertanyaan tadi, bagaimana solusi dari itu semua, itu sebenarnya pada saat mereka siswa yang baru masuk, itu udah ada semacam perjanjian dari pihak sekolah dengan pihak siswa dan orang tua, dan itu perjanjian itu pun udah ditandatangani. Jadi kalau toh memang siswa itu melakukan itu, pasti otomatis kita panggil orang tua dan kita tanyakan gimana terjadi ini. Dan alhamdulillah ya ada memang sedikit perubahan daripada anak itu sendiri. Kalau toh memang kita sering melakukan pemanggilan atau istilahnya ada kerjasama lah, kooperatif daripada orang tua, karena tidak menutup kemungkinan seperti saya sering katakan kepada anak-anak atau pada orang tua itu, bahwa pendidikan yang paling dominan terhadap karakter anak-anak adalah pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga. Karena pendidikan keluarga luar biasa dibandingkan kami ini yang mengajar di sekolah. Kita hanya 4-5 jam, tapi yang paling dominan adalah pendidikan keluarga, yaitu pendidikan informal. Seperti kita ketahui bahwa ada 3 pendidikan di Indonesia, pendidikan formal, informal, dan pendidikan non formal. Dan ini yang paling dominan yaitu pendidikan informal. Oleh karena itu saya harapkan juga jangan putus asa dari semua dewan guru yang ada di SMPB untuk terus menggenjot terus. Apapun yang ini kita jangan kendor. Apapun nanti ini, malahan kemarin pada saat kita memanggil pada orang tua, mungkin ada momen dengan orang tua, bahwa saya bilang perlu adanya kooperatif daripada orang tua. Di depan orang tua, jangan terlalu percaya apa yang dikatakan daripada anak itu sendiri. Nah, kebanyakan mayoritas orang tua sekarang itu akan terlalu dominan percaya pada orang tua daripada kami ini. Oleh karena itu saya bilang, kalau toh memang itu tidak percaya pada sekolah kami, ya udah cari sekolah yang lain. Itu mungkin cara kami untuk melakukan bagaimana supaya mereka bisa ciut untuk melakukan hal-hal yang kami tidak inginkan seperti yang tadi dikatakan tadi. Terima kasih. Ya. Yang jelas sih inti dari dunia pendidikan yaitu kita ingin membentuk anak didik kita menjadi lebih baik ya dari yang sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, akhirnya ya, terakhir. Jadi di sini kita minta pesan apa yang perlu diberikan kepada anak-anak Indonesia, khususnya kepada anak-anak sekolah yang di SMA BBI. Dari masing-masing grup. Untuk saya mungkin pesannya itu lebih baik kita memberi contoh mungkin kepada anak daripada kita terus-terusan memberi nasihat, itu menurut saya. Karena kenapa? Kalau kita menasehati terus anak sekarang itu sangat kritis sekali Pak, dan sangat berani, kan mungkin sekarang udah zamannya modern, mungkinnya kalau misalkan kita tidak memberikan contoh, anak itu malah kalau dinasehatin kelihatan sikapnya itu nggak bagus. Mungkin ada ibu juga, itu salah satu contohnya begitu. Jadi mungkin pesan saya mungkin sebelum apapun ya mungkin kita lebih baik memberi contoh dulu mungkin kepada anak. Nah itu aja. Dari Ibu Susi, mangga. Mungkin pesan dari saya itu untuk anak-anak, tetaplah berkreativitas yang baik sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan. Jadilah diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Mangga. Nanti akan diakhiri sama Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Mungkin pesan dari saya pribadi ya, khususnya dari bidang akademik ya, untuk anak-anakku sekalian, teruslah belajar dengan semangat ya, jangan putus asa karena masa depan kalian ditentukan dari sekarang. Terima kasih. Ya mungkin pesan-pesan saya dari kepala sekolah yaitu kepada anak-anakku semua yang ada di seluruh Indonesia, bahwa saya teringat dengan kata-kata yang dikatakan oleh filsuf terkenal dunia yaitu Aristoteles, yang mengatakan bahwa masa depan seseorang tergantung dari masa pendidikan yang dia peroleh sebelumnya. Jadi otomatis kalau dia ingin maju berarti dia mempunyai background pendidikan yang luar biasa sebelumnya untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa profesi guru itu mungkin dianggap remeh. Namun percayalah, mereka ada di balik
para tokoh dunia. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak pemirsa bincang-bincang kita seputar SMA BPI dan mendapat masukan informasi yang sangat super sekali. Di sini saya akan mengadakan kuis. Nah, itu oke nyala, silakan. Jadi ini kuisnya bisa diberikan. Sekarang saya akan memberi kuis ini kepada, ada hadiahnya tapi nanti akan dia dapat. Ini kepada Ibu Tuti dulu. Kalau Ibu Tuti tadi menyimak, berapa jumlah siswa SMA BPPB? 657. Oke. Oke. Dapat hadiah. Pertanyaan buat Ibu Susi. Nah, tapi yang jelas ini mic-nya tolong di ini ya. Ini bukan seputar masalah kesiswaan, pasti udah tahu sekali. Saya ingin tahu berapa jumlah rombel SMA BPPI. Sebutkan sama jurusannya. Jurusannya di sini ada IPA dan IPS, ada 19 Rombel ya. rombel yang Iya. ada di SMA BPI. Yang IPA berapa, yang IPS berapa? Yang IPA Jangan yang salah ya. kelas 10 ya Pak. Ini semua. Oh, Total IPA berapa? Yang kelas 10 itu ada 3, kelas 11 itu 3. Maaf, salah. Kelas 10 itu 4 IPA-nya. Udah ya, udah salah. Pertanyaannya rombelnya 19, 10-nya kelas IPA-nya ada 10, kelas IPS ada 9. Oke, selanjutnya ke Pak Sutisma. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Saya nggak berani kasih pertanyaan ke kepala sekolah. Ini berhubungan sama sarana, Pak. Ya. Sarana apa yang berhubungan dengan kerohanian yang ada di SMA BPPI? Ada masjid, Pak. Masjid Sel- Ar-Rafiq. Iya. Selain itu ada lagi? Sama apa yang telah dilakukan sama SMA BPI? Tadarusan, Pak. Oke. Nah, ya, demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dan juga sedikit kuis yang kita berikan. Semoga podcast Sekolah BPI ini akan bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan karena di sini kita masih perdana, masih banyak kurang kiri kanannya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih banyak untuk diperbaiki lebih bagus lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.